Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur angin milik Allah Subhanahu wa taala. Anu parantos mangkana nikmat yang datang sebenarnya. Ibu-ibu ada di belakang ku Allah. Siang ieu alhamdulillahnya urang nominal kasumdingan tamu istimewa disebabkan istimewa sebagian Allah rasa syukur nikmat anu anjeunna mah langkung ti urang nyebunya urang can kantos meureunang teluk besar we angin nyebunya tapi anjeunna mah istuning ridho Allah gitu. Nah ibu daya sanesnya kanggo siang ieu ranginten maksudna ieu teh tim LSM Maktum Wais. Teras deui karina teh eta kanggo sosialisasi atau mengenalkan Quran khusus yaitu Quran Braille. Kita mah Quran, satu Quran itu paling harganya teh berapa Bu? 30 juz teh paling pas 50.000 lasnya tarjamah teh. Iya mah upami 30 juz berarti 30 kali 60.000 berapa? 1.800.000. Nah, normali jarang sih tabungan sa Quran. Rata-rata per juz Bu. Kabayang umpaminya nafsa Quran 30 juz bagi ternyata harus mana nak orang biasa nangkan bangsa Quran dapat dengan Al-Quran jangan kalintang bahasa ya Allah intinya kita udah mah bisa melihat itu nyebutnya Quran oke mirah terus di cara bacaannya mungkin gimana itulah ada yang susah ada yang gampang cuman dibaca unggul kami kanggo termin mah panginten udah diraba jadi eta teh dina tanda-tanda nanti kan urang mah gitunya hurufna oge kumaha eta teh mengenal teh teras deui nanti bangsa ihfal urang tahsinna nya punya karena itu malah titik-titik mengarah itu cara nanti tak tahu rasa kita kayak Allah asal malah dimana di nama orang teh maka baik itu gara diemotkan gitu rasa syukur kita sampai di mana enggak ibu panginten sakedik di arisan itunya membuka panginten ibadah diteraskan Bu Yuni perkawis apa itu Quran Braille terus bentuknya teras deui pertamanya Maktum apa namanya sejarah Maktum teh gimana siapa Maktum teh pertamanya kenapa disebut Maktum gitu mangga teh disangkakan maksudna sasana ngaosnya mangga Bismillahirrahmanirrahim.
dari Umum Voice bersama Teh Lilin dan Ayani dari Umum Voice juga. Maktum Voice itu adalah program wakaf Al-Quran Braille, yang dimana Al-Quran Braille ini khusus untuk teman-teman insan tunanetra. Dan Maktum Voice itu dulunya adalah grup nasyid, itu dari tahun 90-an ya Teh Lilin ya. Itu dulu pendirinya bareng Pak Antang dan kawan-kawan. Memang untuk grup nasyidnya itu sekarang sudah tidak berjalan lagi, namun untuk Al-Quran Braille-nya itu masih ada sampai saat ini gitu. Dan kenapa dulu dari teman-teman grup nasyid ingin bergerak di bidang Al-Quran Braille gitu, karena dari teman-teman grup nasyid sendiri merasa untuk punya Al-Quran Braille itu cukup sulit dan harganya yang lumayan dan tidak semua orang bisa membelinya gitu. Jadi dari pendiri Imam sendiri yaitu Pantang, beliau punya keinginan untuk membagikan Al-Quran Braille ini ke teman-teman tunanetra secara gratis gitu. Dari situlah mulainya Al-Quran Braille disebarkan ke seluruh Indonesia. Al-Quran Braille ini tidak hanya untuk insan tunanetra yang di Jawa Barat, tapi di seluruh Indonesia juga. Terakhir kami mengirim di bulan Agustus kemarin, kita mengirimkan ke saudara-saudara kita yang ada di NTB ya Teh Lilin ya, terus ada yang ada di Aceh, ada di Sulawesi, dan kemarin juga ke teman-teman komunitas yang ada di Jogja ya Teh Lilin, Bantul gitu. Jadi Al-Quran Braille ini tidak hanya untuk di Jawa Barat, tapi untuk teman-teman seluruh teman-teman tunanetra yang ada di Indonesia gitu. Karena kan teman-teman tunanetra tidak hanya ada di Jawa Barat gitu, tapi tersebar luas di seluruh Indonesia. Dan kenapa sih ada yang bertanya, kenapa sih kok masih Al-Quran Braille-nya memang masih banyak yang membutuhkan Al-Quran Braille gitu. Karena untuk setiap harinya saja teman-teman yang tunanetra itu setiap harinya bertambah ya Teh Lilin ya gitu. Dan kemarin juga ada yang menghubungin ke Maktum Voice, beliau tunanetra dari mana Teh yang Mbak itu dari Jawa, yang Teh komunikasi Teh itu dari dari Jawa Timur. Iya, ada dari Jawa Timur. Beliau baru tunanetra usia 21. Beliau baru tunanetra usia 21 tahun dan di sana beliau belum menemukan untuk tempat belajar Al-Quran Braille kemana. Alhamdulillah dan qadarullah-nya kita dipertemukan melalui online, dan sekarang beliau sudah paling tidak bisa belajar ya Teh Lilin ya bareng Teh Lilin melalui media online dulu untuk saat ini gitu. Jadi memang Maktum Voice itu tidak hanya untuk teman-teman yang ada di Bandung gitu, tapi menaungi juga teman-teman tunanetra yang di luar Bandung gitu. Jadi tadi karena teman-teman tunanetra apalagi untuk yang baru ya Teh Lilin ya, itu tuh cukup kesulitan untuk mereka belajar Al-Quran Braille, terus beradaptasi dengan kondisi baru ya Teh Lilin. Apalagi untuk teman-teman tunanetra yang baru itu lumayan cukup sulit untuk belajar Al-Quran Braille-nya gitu. Apalagi karena sebelumnya beliau sudah mengenal huruf awasnya gitu. Itu lebih sulit untuk mengenal hurufnya karena kan yang dia udah tahu huruf alif tadinya lurus, kan di Braille huruf alifnya titik-titik gitu. Jadi harus belajar lagi dari awal gitu. Ya memang program kita dari dulu sampai sekarang itu hanya satu, membagikan Al-Quran Braille dari mulai pengadaan, pendistribusiannya serta pembinaannya. Jadi itu teman-teman tunanetra mendapatkan Al-Quran Braille secara gratis gitu. Dan kadang teman-teman tunanetra juga nanya, ini kita harus bayar jasa kirimnya enggak gitu, karena ada beberapa mungkin yang ketika dikirimkan itu mereka ada yang meminta uang buat pengirimannya gitu. Nah itu selalu teman-teman tunanetra konfirmasikan lagi kepada kami apakah ini dapatnya secara gratis gitu. Dan yang kami kirimkan pun
dari juz 1 sampai juz 30 itu lengkap gitu. Jadi Umi Maktum Faiz tidak pernah mengirimkan per juz. Jadi yang kami kirimkan itu 30 juz Al-Quran Braille-nya gitu. Nah, untuk 1 juz Al-Quran Braille untuk Al-Quran Braille ini itu per juz gitu. Jadi yang per juz itu dilengkapi dengan terjemah. Namun yang sekarang dibawa oleh Teh Wiwin ini 1 buku 3 juz. Kenapa 1 buku 3 juz? Ini tanpa terjemahnya. Dan ini kalau 1 mushaf berarti ada 10 buku. Ini lebih memudahkan teman-teman tunanetra untuk menghafalkan Al-Quran ya Teh Wiwin, karena mudah dibawa. Apalagi kalau teman-teman tunanetra lagi ada kegiatan pengajian seperti ini, itu bisa lebih memudahkan dan membawa Al-Qurannya juga tidak banyak ya Teh Wiwin. Seperti kalau misalnya kita lagi ada mau baca surah Yasin, kan surah Yasin ada di 2 juz ya Teh. Iya, jadi kalau yang per juz berarti mereka harus bawa 2 gitu. Nah ini kalau untuk di 3 buku, jadi hanya bawa 1 buku gitu. Dan kalau lagi ada kegiatan pengajian, teman-teman tunanetra juga disepakati mau ngajinya surah apa, biar nggak bawa 1 kardus Al-Quran ibu. Kan kalau naik angkot nanti angkotnya jadi penuh sama Al-Qurannya gitu. Jadi saya tadi ibunya lagi pengajian juz 1 Al-Baqarah, itu sudah diinfokan di Hamin seminggu sebelumnya. Jadi biar yang di bawah hanya juz 1-nya saja begitu. Saya berpikir bahwa kalau misalkan saya tidak bisa membaca Al-Quran, kan Al-Quran itu sebagai cahaya itu, sebagai penerang, sebagai syafaat di hari kiamat. Ketika saya tidak bisa membaca Al-Quran, di dunia tunanetra itu sudah kesulitan itu, kemana-mana harus diantar, harus minta tolong sama orang lain. Tapi ketika misalkan tersesat, ketika tidak tahu jalan, itu ada kasihan yang beritahu, ada teman-teman yang melihat dan bisa memberitahu. Tapi kalau misalkan kita tunanetra di akhirat, siapa yang mau memberitahu kita selain amal ibadah kita? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 124 yang artinya, maka orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah, yang sedang membaca Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Yang melihat aja itu kalau malas ngaji, malas baca Al-Quran, malas berzikir, maka Allah akan membangkitkannya dalam keadaan buta. Apalagi yang tunanetra yang tidak bisa membaca Al-Quran, alhamdulillah tidak ingin seperti itu. Jadi biarlah tunanetra di dunia hanya sementara, paling lama itu 70 tahun ya. Tapi kalau tunanetranya di akhirat, alhamdulillah itu selamanya tidak akan ada yang menolong kita selain memang amal kita, amal soleh kita. Al-Quran sebagai syafaat di asalnya, maka Al-Quran itu akan menjadi syafaat kepada yang membacanya seperti itu. Jadi insya Allah saya berdoa semoga ini adalah tunanetra yang sekarang saja, kemudian nanti di akhirat atau di surga maka bisa melihat gitu. Mulai bisa baca Quran Dari SD itu saya belajar baca Quran itu dari SD kelas 1. Nah kelas 2 itu udah bisa Iqra. Kemudian setelah itu baru ke Al-Quran yang biasa gitu. Iya. Karena saya ternyata di menghafal berapa lama? menghafal itu 1 juz biasanya sampai 3 minggu ibu, minimal 3 minggu. Juz 3 minggu. Iya 1 minggu. Kalau sekarang lebih ke banyak, bukan kesibukan sih, mungkin lebih banyak prioritasnya kemana gitu ya. Apalagi setelah menikah ya, waktunya memang sempit. Kalau dulu menghafal tuh minimal 3 minggu itu 1 juz sudah hafal. Seperti juz amma itu saya dulu menghafal 3 minggu. Nah yang Kurang sabar. nanti murojaahnya baru sampai 3 bulan ibu, baru hafal banget. Juz berapa sekarang yang udah? Sekarang juz 30, juz 28, 29, 27. Sekarang lagi juz 27, tapi murojaah mengulang lagi. Pernah coba dari juz 1, tapi rasanya tuh agak sulit gitu ibu, berat gitu kan, ayatnya panjang-panjang. Coba aja dari juz 30 dulu gitu, yang pendek dulu. Masya Allah, Akbar.
ya kita merasa rumahnya malah keasa aduh letik kita merasa kecil dibanding Teh Wiwin mah. Tapi saya juga termotivasi itu sama ibu-ibu ini majelis Anur. Anur ya. Saya juga terinspirasi sama ibu-ibu Anur dengan masih tetap konsisten ya Allah wakafnya, masih konsisten ngajinya, masih konsisten pekerjaannya, masih konsisten insya Allah. Semoga wakaf ini menjadi amal jariah ibu, menjadi keberkahan, menjadi manfaat insya Allah. Setiap kita dan juga kita sama-sama mereka, semoga menjadi manfaat kepada yang memberikan Al-Quran Braille-nya ibu. Misalkan kalau wakafnya atas nama almarhum itu semoga pahalanya sampai kepada beliau yang sudah wafat ibu insya Allah. Karena kan salah satu sedekah yang kekal abadi itu adalah wakaf. Karena kan kalau wakaf dibelikannya barang, misalnya Al-Quran Braille itu dibaca terus. Jadi insya Allah pahalanya mengalir terus. Karena memang kalau belajar itu memang perlu dulu, jadi harus taraki Sama. ya, harus taraki, harus terutama harus mendahulunya. Jadi setelah bisa membaca kita mandiri baru nanti bisa juga kalau misalkan mau pekerjaan atau apa. Kalau Al-Quran itu proses belajarnya itu cukup panjang ibu, apalagi kalau misalkan hitungan netranya itu sudah besar. Kalau saya kan dari lahir itu sudah bermeter, jadi lebih fokus si jari itu ke huruf braille-nya. Tapi saya pernah mengajar teman-teman yang memang tunanetranya itu sudah besar, ada yang udah 20 tahun ini bahkan. Jadi di kantor kami juga ada kita pembinaan bekerja sama dengan majelis talim tunanetra namanya Mata Firdaus. Ibu-ibunya itu sudah tua ibu, dari 35 tahun ke atas. Ada yang tunanetranya kecelakaan, ada yang memang penyakit diabetes gitu, ada yang glaukoma, penurunan penglihatan. Itu belajarnya memang cukup sulit ibu kalau misalkan tunanetranya sudah besar. Jadi yang kebayangnya itu huruf awas, tulisan awas, jadi belum bisa fokus ke braille-nya. Kayak misalnya belajar megang satu titik tuh nengok kanan, nengok kiri, kemana-mana gitu. Jadi belum bisa fokus kalau misalkan yang tunanetranya dari udah besar. Beda sama yang tunanetranya dari lahir itu lebih cepat belajar Al-Quran Braille-nya. Belum lagi untuk penerimaannya ibu. Jadi kadang ada down ya, ada minder, ada sedih. Kenapa sih saya harus tunanetra? Itu memang mentalnya juga harus ditenangin dulu ibu. Jadi harus diajak ngobrol dulu biar beliaunya bisa menerima dulu kondisinya sendiri. Nanti setelah itu baru bisa belajar Al-Quran Braille sedikit-sedikit. Bismillah ibu, mangga orang dikawitan kaosnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha faqihatu wan nakhlu zatul akmam, wal habbu dzul 'ashfi
والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان Sadaqallahul azim. Insyaallah ya Teh Wiwin soal tanasai. Hapunten bila aya kekirangan Ibu. Penguasaan huruf-hurufna teras mahrojna segala rusmina lah non teh. Rambu-rambu tahsin tami di abdi rambu tajwid. Masya Allah, Gusti Allah. Panginten ke upami ngaos pami sareng-sareng ngaosan Ibu panginten ke mah abi naros ka Ibu panginten bade ngaos juz sabaraha panginten abi nyandak. Mohon upami juz hiji kalesan teu nyandak Ibu. Mohon nyandakna juz ieu juz 25 sampai 27. Upami eta kan sering diraba gitu nya. Itu aya resep. Iya. Aya resep nanti. Iya. Lami teh 10 kali. Oh gitu. Oh aya. Iya. Jadi untuk nyimpen Al-Quran Braille-nya juga jangan ditumpuk. Jadi memang kita edukasi tetap ada di dalam kardusnya Ibu. Jadi dia akan berdiri terus seperti itu. Gitu. Iya, karena kalau dia ditumpuk nanti yang ilmunya hilang. Jadi harus berdiri. Iya. Dan itu biasanya kalau untuk yang baru belajar itu ditekan-tekan juga gitu. Kalau saya itu sebetulnya kalau baca itu seperti nyentuh HP aja gini Bu, cuman sepintas aja gitu. Cuman sepintas lalu gini aja kalau masih belajar. Ya pasti. Tekan-tekan. Jadi Biasanya kalau udah lancar itu paling cuma gini aja gini. Iya, kalau udah lancar Kalau
yang baru belajar itu harus mengenal dulu ya, Teh. Iya, tekan-tekan cepat hapus biasanya. Ya, kenapa bisa setebal ini? Karena untuk huruf harkatnya juga di sebelahnya gitu. Jadi kan kalau Al-Quran kita mah di atas dan di bawah. Nah, harkat di Al-Quran Braille itu sebelahnya misalnya huruf alif, fathah, a, nanti huruf alifnya titik 1, fathahnya di titik 2 gitu. Jadi seterusnya, makanya bisa tebal. Benten cirina benten titik-titik itu jatuh benten tekana benten gitu nya. Iya, ada jaraknya. Jarak. Kenapa kalau titik kiri, titik 2? Iya, gitu. Titik-titiknya. Jadi kata-kata diri kita cekap bae pamit aya anu dijelaskeun deui pangitaran sekapkeun bae enggak urang tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi hab li minas sholihin, Rabbi hab li minas sholihin, Rabbi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ana walidayya wa ana a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atur nuhun ibu sadayana. Alhamdulillah siang ieu urang karangtos bapaknya pelajaran sangat berharga. Nuhun teh Wiwin nya. Teh titin umat pun sadayana.